Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Oktaviani dengan NIM C0D024061. Di video kali ini saya akan membahas mengenai konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Di mana latar belakangnya kegiatan investasi dalam pengelolaan aset tetap merupakan bagian penting dalam operasional perusahaan karena berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan dan kewajiban perpajakan. Perbedaan antara akuntansi komersial dan fiskal sering menimbulkan koreksi fiskal yang berdampak pada besarnya laba kena pajak yang harus dilaporkan perusahaan. Perolehan aset tetap. Perolehan aset tetap merupakan tahap awal dalam siklus akuntansi yang sangat menentukan nilai dasar pencatatan aset dan perhitungan pajak di masa depan. Aset tetap dapat diperoleh melalui berbagai cara seperti pembelian tunai, kredit, hibah, pembangunan sendiri, maupun pertukaran dengan aset lain. Harga perolehan aset dalam perpajakan, harga perolehan aset tetap mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan hingga aset siap digunakan dalam operasional perusahaan. Biaya tersebut tidak boleh langsung dibebankan, melainkan harus dikapitalisasi sebagai bagian dari nilai aset. Komponen utamanya itu yang pertama ada harga beli, yang kedua biaya angkut dan instalasi, dan yang terakhir biaya uji coba dan legal. Untuk ketentuan pajak perolehan, perlakuan pajak atas perolehan aset tetap memiliki beberapa ketentuan khusus yang perlu diperhatikan. Hal ini bertujuan agar nilai aset yang dicatat sesuai dengan ketentuan fiskal dan tidak menimbulkan kesalahan dalam perhitungan pajak di masa mendatang. Hal penting itu ada tiga. Yang pertama, diskon mengurangi harga aset. Yang kedua, PPN tertentu menambah nilai aset. Dan bunga kredit sebagai biaya. Untuk penjualan aset tetap, penjualan aset tetap merupakan pelepasan aset yang dapat menimbulkan laba atau rugi, yang dihitung dari selisih antara harga jual dengan nilai buku fiskal, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan menurut ketentuan perpajakan. Laba yang diperoleh dari transaksi ini merupakan objek pajak penghasilan yang wajib dilaporkan pada periode terjadinya, sedangkan kerugian dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Sehingga pencatatan yang tepat dan sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan pajak. Pajak penjualan dan sewa dalam perpajakan, perlakuan atas penjualan dan sewa aset tetap berbeda tergantung jenis asetnya. Hal ini menunjukkan pentingnya klasifikasi aset dalam menentukan jenis pajak yang dikenakan. Ketentuan umumnya, tanah atau bangunan itu PPh final, selain itu PPh badan atau PPh 23. Penyusutan aset tetap. Penyusutan merupakan proses pengalokasian biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya. Dalam akuntansi pajak, penyusutan digunakan untuk menentukan biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Metode yang diperbolehkan adalah garis lurus dan saldo menurun, yang harus digunakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga dapat menimbulkan perbedaan dengan penyusutan komersial. Kelompok penyusutan dalam perpajakan aset tetap dikelompokkan berdasarkan masa manfaat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pengelompokan ini bertujuan untuk menyeragamkan perhitungan penyusutan dalam pelaporan pajak. Kelompok aset yang pertama itu kelompok 1 sampai 4, yaitu 4 sampai 20 tahun. Untuk karakteristik penyusutan fiskal, yang pertama penyusutan fiskal dimulai saat aset siap digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, tidak memperhitungkan nilai residu dalam perhitungan. Yang ketiga, menggunakan tarif dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, harus dilakukan secara konsisten setiap tahun sesuai metode yang dipilih. Dan yang terakhir, dapat berbeda dengan penyusutan komersial sehingga menimbulkan pajak tanggungan. Yang selanjutnya, pertukaran aset tetap. Pertukaran aset tetap merupakan transaksi yang diperlakukan sebagai penjualan aset lama dan pembelian aset baru. Penilaian dilakukan berdasarkan nilai wajar sehingga selisih yang timbul dapat menjadi laba atau rugi yang dikenakan pajak. Sedangkan revaluasi aset tetap dilakukan untuk menyesuaikan nilai aset dengan kondisi pasar yang sebenarnya. Namun, selisih nilai dari revaluasi tersebut dikenakan pajak final dan harus mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.
Baiklah, kesimpulan dari materi ini adalah pengelolaan aset tetap memiliki peran penting dalam menentukan kewajiban perpajakan perusahaan. Setiap transaksi memiliki perlakuan pajak yang berbeda sehingga perusahaan harus memenuhi aturan yang berlaku agar dapat melakukan perencanaan pajak secara efektif dan efisien. Selain itu, ketelitian dalam pencatatan dan pelaporan sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan. Dengan pemahaman yang baik, perusahaan juga dapat memanfaatkan ketentuan perpajakan secara opsional untuk meningkatkan efisiensi keuangan. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.